Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pelatihan. Di dalam ruang belajar yang luas, Hugan memandangi dinding di samping ruang kerja yang perlahan-lahan menutup. Baru saat itulah dia berbalik dan menghadapi Xiao Yan dan 4 orang lainnya di depannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, dapat dianggap bahwa Anda semua mendapatkan upah Anda. Beristirahatlah selama 2 hari berikutnya. Dalam 2 hari, kalian semua akan memasuki Akademi Dalam. Pada saat itu, akan ada kesempatan bagi kalian semua untuk menangis sedih." Xiao Yan dan yang lainnya memperhatikan cara tersenyum Hugan. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mengangguk sedikit. "Benar, aku akan mengingatkanmu sekali lagi bahwa jika siswa baru yang memasuki akademik ingin menghindari perundungan oleh siswa yang lebih tua, satu-satunya cara adalah tinjumu lebih keras dari mereka. Tentu saja, siswa yang dapat memasuki Akademi Dalam pada dasarnya adalah siswa terbaik akademi luar sebelumnya. Bakat pelatihan mereka tidak lemah. Menambahkan ini ke metode pelatihan unik di akademi internal, kemungkinan akan sedikit sulit bagi Anda, siswa baru, yang baru saja masuk, untuk mengejar kemajuan mereka." Tatapan Hugan menyapu mereka berlima saat dia berkata, "Oleh karena itu, saya menyarankan Anda semua untuk mencoba yang terbaik untuk meninggalkan permusuhan antara satu sama lain dan bekerja sama. Jika tidak, Anda akan sedikit menderita pada akhirnya. Jangan bilang kalau tangan dan kaki kita akan patah atau kita akan dibunuh oleh orang-orang itu." Hu Jia memutar matanya, sementara orang lain tidak berkomitmen. Untuk bisa menjadi 5 besar kompetisi kualifikasi, mana di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri? Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, tempat ini adalah akademi, bukan medan perang. Namun, perasaan orang lain yang menggunakan kekuatan mereka untuk menginjak-injak Anda pada akhirnya tidak baik, bukan? Siapakah di antara kalian yang tidak dipenuhi dengan kesombongan di hatimu? Hugan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, jika tidak ada yang lain, kalian semua bisa kembali. Laporkan di sini 2 hari dari sekarang. Aku akan membawa kalian semua ke akademi saat itu." Saat dia melihat Hu Jia menggerakkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, wajah Hugan segera menjadi kaku saat berbicara sambil melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. "Wakil Kepala Sekolah, terima kasih atas peringatan Anda. Kami akan memperhatikannya." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia membungkuk dan menyapa Hugan sebelum dia segera pergi bersama Sun Er. Di belakangnya, Hu Jia dan 2 lainnya juga pergi satu demi satu. Orang-orang ini tidak tahu apa sebenarnya rasa sakit itu tanpa menabrak tembok. Begitu Anda memasuki Akademi Dalam, Anda akan menyadari bahwa bertahan di sana sangat sulit. Tempat itu tidak pernah kekurangan bakat. Hugan duduk di kursinya dan memandangi beberapa orang yang telah pergi. Dia mengetukkan jarinya ke meja dan berkata tanpa daya. Setelah memasuki Book Collection Hall dan mendapatkan hal yang dia butuhkan, Xiao Yan menggunakan 2 hari yang tersisa untuk masuk ke gunung besar di belakang akademi. Dia menggunakan semua usahanya untuk mencari tempat pelatihan yang terpencil, dan dengan demikian mulai mempelajari 2 jenis teknik Do yang telah dia peroleh. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan kata-kata Hugan, firasat di dalam hatinya menyebabkan dia samar-samar merasakan dorongan yang mengatakan kepadanya bahwa dia perlu segera meningkatkan kekuatannya. Jika dia sendirian, itu tidak masalah. Namun, sekarang Sun Er juga mengikutinya saat mereka masuk ke akademi dalam bersama-sama. Sebagai seorang laki-laki, dia secara alami perlu melindunginya sampai dia tidak merasakan bahaya sedikit pun. Lagi pula, apa yang dikatakan Hugan memang memiliki logika di dalamnya. Manakah dari orang-orang itu
yang bisa menjadi 50 teratas dari Akademi luar Akademi Jianan, yang bukan jenius yang telah dikumpulkan dari seluruh benua? Jika dia tidak memiliki fondasi, bahkan Xiao Yan tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa berkutat dengan baik di dalam akademi dalam yang tidak banyak dia ketahui. Karena itu, Xiao Yan saat ini perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia tidak akan bisa membuat banyak kemajuan dalam hal kultivasi Dou Qi selama waktu yang singkat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan dua jenis teknik Dou di tangannya. Gerakan 3000 petir. Auman hancur emas harimau singa. Salah satunya adalah teknik Dou kelas di tingkat rendah, sementara yang lainnya adalah teknik Dou kelas Xuan tingkat tinggi. Salah satunya adalah teknik Dou tipe agility, sementara yang lainnya teknik Dou tipe sonic. Satu untuk menghindar, satu untuk menyerang. Jika Xiao Yan ingin memahami beberapa pengetahuan dari dua teknik Dou, itu jelas bukan hal yang mudah, bahkan dengan bantuan Yao Lao. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Xiao Yan pertama kali menempatkan fokusnya pada Lion Tiger Gold Shattering Roar. Teknik Dou kelas Xuan tingkat tinggi ini jelas jauh lebih mudah untuk berlatih dibandingkan dengan gerakan 3000 petir kelas rendah di. Selain itu adalah teknik menyerang yang sangat tidak ortodoks. Jika dia bertarung dengan orang-orang di masa depan, itu bisa mendapatkan efek membuat seseorang lengah. Tentu saja, apa yang disebut lebih mudah untuk berlatih, ini dibangun di atas dasar perbandingan antara gerakan 3000 petir dan dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Lion Tiger Gold Shattering Roar juga termasuk dalam kelas Xuan tingkat tinggi. Jika seorang siswa biasa dapat memiliki satu jenis teknik kelas itu, dia akan dapat mengandalkannya untuk menonjol di antara teman-temannya. Oleh karena itu, kesulitan mempraktikannya juga berada pada tingkat yang sangat sulit. Ini terutama terjadi pada orang-orang seperti Xiao Yan yang mempraktikkan teknik Sonic Dou untuk pertama kalinya. Kesulitannya berlipat ganda ketika dia mempraktikkannya. Tempat ini adalah air terjun berukuran kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hijau, dan lebat. Air terjun seperti sungai berwarna perak mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat mengalir dari tebing dan berguling ke bawah. Akhirnya, benda itu menabrak bebatuan gunung dan memercikkan air kemana-mana. Di atas gunung batu tertentu, tepat di bawah air terjun, seorang pemuda berjubah hitam membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi memerah di wajahnya. Dia mengeluarkan raungan lembut. Suara menderu miliknya itu cukup aneh. Itu tampak seperti auman harimau, tetapi juga tampak seperti auman singa. Deru bergema di seluruh gunung tanpa henti sebelum tumpang tindih dengan suara air terjun yang tercebur ke bawah, mengguncang permukaan danau hingga riak melingkar mulai menyebar keluar. Raungan, batuk, Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan suara menderu dengan wajah memerah sebelum dia akhirnya tidak bisa menahan batuk yang intens. Dia melakukan yang terbaik untuk menelan seteguk air liur untuk melembabkan tenggorokannya yang terbakar. Dengan tawa pahit, dia berkata, bukankah teknik Sonic Dou sialan ini terlalu sulit untuk dilatih? Saya telah meraung hampir sepanjang sore. Tenggorokan saya akan menjadi bisu. Namun, tetap saja nada lesu ini. Bisakah ini benar-benar digunakan untuk menyerang? Pada saat ini, jika seseorang mendengarkan dengan cermat suara Xiao Yan, itu jelas jauh lebih serak dibandingkan 2 hari yang lalu. Tampaknya untuk mempraktikkan apa yang disebut auman hancur emas harimau singa, ini, dia mengalami cukup banyak kesulitan. Ini sudah bisa dibilang cukup bagus bahwa Anda kebanyakan bisa meniru auman harimau dan singa dalam sehari. Selama kamu terus berlatih dengan tekun, cepat atau lambat kamu akan bisa mengendalikan kekuatan suara raungan dan tidak akan menyebabkan tenggorokanmu terluka. Suara tersenyum Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Saya juga ingin menghabiskan sepanjang hari dan malam untuk meniru. Namun,
bukankah guru mengatakan bahwa ada batasan waktu harian yang ketat ketika seseorang mempraktikkan teknik Sonic Do semacam ini? Sepertinya 3 jam, bukan? Begitu seseorang melampaui batas waktu ini, dia akan membebani tenggorokannya dengan sangat berat. Jika tidak hati-hati, dia bisa menjadi bisu. Tangan Xiao Yan menggaruk tenggorokannya, yang mulai terasa sakit, saat dia berkata tanpa daya. Ini memang benar untuk orang biasa. Namun, dengan saya, apakah Anda masih perlu mengkhawatirkan masalah kecil ini? Yao Lao tersenyum bangga. Guru punya solusi. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera dan buru-buru bertanya. Apa kamu sudah mengumpulkan semua bahan obat yang aku minta kamu siapkan tadi malam? Mereka dikumpulkan. Gudang bahan obat di kota Jianan jauh lebih kaya daripada di Kekaisaran Jia Ma. Saya telah membiarkan Sun Er membantu saya menyiapkan semua bahan obat yang Anda butuhkan. Xiao Yan mengangguk dan berkata, keluarkan bahan obatnya. Setelah itu, perbaiki satu hal sendiri. Saya akan mengirimkan formula obat ke dalam pikiran Anda. Saat suara Yao Lao terdengar, pikiran Xiao Yan tiba-tiba membengkak. Segera, dia merasa ada banyak informasi yang dimasukkan dengan paksa. Ice Spirit Throat Protecting Liquid, obat jenis bantuan. Ia mampu meredakan berbagai nyeri yang membakar dan melindungi tenggorokan, sehingga tidak akan terpengaruh dan hancur oleh munculnya energi panas secara tiba-tiba. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah daun roh es, rumput 3 bunga dan inti monster tipe air. Ini adalah perhiasan yang telah berhasil saya teliti di masa lalu ketika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk saya lakukan. Itu bisa melindungi tenggorokan Anda. Setelah Anda mengkonsumsi ini, Anda tidak perlu khawatir dengan batas waktu dari teknik Sonic Do. Selama roh Anda dapat menahannya, terserah Anda berapa lama Anda ingin mengaung. Tenggorokanmu tidak akan menjadi bisu, kata Yao Lao sambil tersenyum. Mata Xiao Yan berbinar saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Jika orang biasa berlatih teknik Sonic Do, dia hanya bisa berlatih maksimal 3 jam sehari. Namun, jika dia mengkonsumsi apa yang disebut cairan pelindung tenggorokan Ice Spirit, dia akan dapat terus berlatih selama beberapa hari tanpa henti. Dikatakan bahwa kerja keras bisa menutupi kecanggungan seseorang. Xiao Yan percaya bahwa dia akan dapat memahami esensi dari Lion Tiger Gold Shattering Roar jika dia berusaha sekuat tenaga dan berlatih keras selama 2 hari ini. Apalagi, Xiao Yan tidak canggung. Ini yang disebut cairan pelindung tenggorokan roh es, pada dasarnya bahkan tidak dapat dianggap sebagai pil obat. Meskipun seseorang harus sangat memperhatikan beberapa detail pemurniannya, menyempurnakannya berjalan sangat lancar untuk Xiao Yan yang memiliki persepsi spiritual yang luar biasa kuat. Oleh karena itu, setelah dia mengeluarkan ramuan obat yang telah dia siapkan, dia mulai mengangkat tangannya dan memurnikannya. Hampir setengah jam kemudian, ramuan obat yang ditempatkan di depannya telah berubah menjadi cairan biru pucat dan dengan mudah mengisi 2 botol giok kecil. Ah, lumayan. Kemampuan Anda untuk mengendalikan api telah meningkat dengan sangat cepat. Sepertinya efek memiliki persepsi spiritual yang luar biasa cukup besar. Yao Lao menganggukkan kepalanya dan berseru sedikit saat dia melihat botol giok kecil di tangan Xiao Yan. Meskipun tidak sulit untuk menyempurnakan apa yang disebut Ichi Spirit Throat melindungi liquid, ini mampu mempertahankan tingkat keberhasilan 70% pada upaya pertama Xiao Yan untuk menyempurnakannya, itu memang bisa dianggap sebagai hasil yang sangat luar biasa. Telan 1 suap setiap jam. Setelah itu, kamu bisa berlatih Lion Tiger Gold Shattering Roar secara sembarangan. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat memegang kendali awal atas itu selama sisa waktu yang Anda miliki. Yao Lao sambil tersenyum berkata, adapun gerakan 3000 petir,
itu, kamu harus menghindarinya untuk sementara. Salah satu alasannya adalah tidak ada cukup waktu. Yang kedua adalah berlatih teknik Dou di kelas tidak semudah yang Anda pikirkan. Oleh karena itu, kami hanya dapat menunggu sampai Anda memasuki akademi dalam sebelum saya dapat menemukan beberapa kesempatan untuk membantu Anda merancang prosedur pelatihan. Iya? Xiao Yan mengangguk. Dia pertama kali menyimpan satu botol giok kecil sebelum menuangkan cairan dari botol lain ke mulutnya. Saat Ichi Spirit Throat Protecting Liquid bergulir ke tenggorokannya, itu berubah menjadi perasaan sedingin es yang mulai menyebar. Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa cairan sedingin es ini menutupi tempat tenggorokannya berada. Sisa rasa sakit yang membakar, yang telah ada sebelumnya, dengan cepat menghilang saat ini. Hei, ini benar-benar hal yang bagus. Sekarang, mari kita berusaha untuk memahami kendali awal atas auman hancur emas harimau singa ini selama waktu yang tersisa. Saat dia merasakan rasa sakit yang membakar hilang, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh dengan efek cepat dari cairan ini. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Segera, dia menghirup nafas panjang dari udara yang agak lembab sebelum suara menderu aneh itu sekali lagi keluar dari mulut Xiao Yan beberapa saat kemudian. Akhirnya, itu berubah menjadi riak berbentuk lingkaran yang menyebar ke segala arah dengan Xiao Yan di tengahnya. Ini membentuk gelombang riak di seluruh permukaan danau. Di bawah air terjun, auman aneh, yang ditutupi oleh percikan keras dinding air, menjadi semakin tajam dan bertekanan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.